Ya, teman-teman, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang population and sample. Kita mau melihat sekarang siang ini apa sih bedanya populasi dan sampel, ya. Lalu kemudian mungkinkah kita meneliti kepada semua populasi atau kita memang harus meneliti hanya kepada sampel saja, ya. Nah, lalu berikutnya nanti kita akan melihat kalau memang kita tidak meneliti ke semua anggota populasi, maka kita akan mengambil sebagian dari anggota populasi itu. Nah, kira-kira ada teknik atau metodenya seperti apa? Nanti kita akan melihat, ya. Nah, lalu terakhir nanti kita akan juga melihat sampel yang pas itu berapa besarnya ukurannya, ya. Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dasar untuk menentukan sampelnya misalnya 100 atau 200 atau 300 atau bahkan lebih. Nah, itu apa saja faktor-faktornya. Nah, nanti kira-kira dari 3 bagian itu, ya. Jadi pertama kita akan belajar tentang pemahaman tentang populasi dan sampel, kemudian nanti metode dan teknik pengambilan sampel, kemudian yang berikutnya adalah tentang ukuran sampel, ya. Nah, kita masuk dulu ke populasi dan sampel, ya. Pemahaman tentang konsep populasi dan sampel, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa populasi itu adalah sekelompok orang, kejadian, events, ya, atau segala sesuatu yang dipilih peneliti untuk diselidiki. Nah, ini menurut Umas Karan, ya, ini adalah textbook kita. Nah, kalau dibilang bahwa populasi itu adalah segala sesuatu, ini keywordnya di sini. Ya, segala sesuatu berarti bisa apapun gitu. Ya, bisa apapun itu berarti bisa sekelompok orang. Nah, karena kita adalah penelitiannya adalah penelitian di ilmu sosial, ya, dan ilmu sosial itu mempelajari perilaku, ya, atau tingkah laku, persepsi manusia, maka sebagian besar populasi di lingkup atau di konteks penelitian sosial adalah manusia, yaitu orang, ya. Nah, populasi adalah sekelompok orang, tapi bisa juga ternyata bukan orang, tapi kejadian atau events, peristiwa. Ya, bisa juga benda mati juga bisa juga binatang kalau itu kemudian penelitiannya di konteks misalnya kedokteran hewan atau di konteks yang natural science, ya. Nah, yang kita putuskan gitu ya untuk kita teliti sebagai peneliti, kita putuskan untuk kita teliti, ya. Nah, ada 2 cara pengumpulan informasi mengenai populasi. Ya, yang pertama dengan kita mencari informasi dari setiap unit analisa yang ada dalam populasi. Ya. Jadi kalau kita bilang bahwa kita tahu misalnya saya mau meneliti mahasiswa UK Petra, lalu kita putuskan untuk kita meneliti semua, ya, mahasiswa UK Petra. Ya, nah maka mencari informasi dari semua atau setiap unit analisa di dalam populasi itu kita sebut sebagai studi sensus. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, istilahnya adalah kita kenal sensus penduduk. Nah, itu artinya apa? Ya, itu adalah perhitungan semua atau total jumlah penduduk di sebuah negara. Ya, nah, sensus penduduk tentu kita tahu ini harus melibatkan semua orang yang sebagai warga negara Indonesia itu harus gitu, ya. Jadi nggak bisa cuman pemerintah itu saya sensusnya hanya di Pulau Jawa saja karena udah sebagian besar. Nah, itu tidak merepresentasi semua populasi. Ya, jadi namanya sensus itu berarti harus setiap anggota di dalam populasi harus diteliti. Ya. Nah, tetapi cara yang kedua untuk kita bisa mengumpulkan informasi tentang populasi itu tidak harus dengan sensus. Tidak harus dilakukan dengan meneliti semua anggota populasi. Tapi kita bisa mencari informasi hanya dari sebagian anggota populasi. Jadi cuma ke sebagian saja. Nah, proses mengambil sampel dari sebagian populasi itu, ya, sebagian anggota populasi itulah yang disebut sebagai sampling. Prosesnya adalah sampling, ya. Sebagian anggota populasi yang diambil adalah sampel. Jadi jangan bingung ya, sampel, ya, dengan sampling. Jadi kalau sampel itu adalah anggota populasi, ya, sebagian yang kita ambil. Nah, proses ngambilnya sebagian dari populasi itu kita sebut sebagai sampling. Sampling prosesnya, sampel itu anggota populasinya. Ya. Nah, memang idealnya sebuah penelitian itu, teman-teman, dilakukan terhadap populasi. Ya dong, kalau kita mau cari informasi tentang misalnya mahasiswa UK Petra, ya kita harusnya ya ke semua mahasiswa UK Petra. Harusnya kan itu idealnya ditanya.
Jadi idealnya penelitian itu adalah melakukan studi populasi atau sensus. Ya, nah tetapi masalahnya adalah kalau populasinya itu terlalu besar, ya, nah itu kecil atau tidak mungkin seluruh anggota populasi itu diteliti. Karena apa? Ada waktu, tenaga, biaya. Kenapa sensus penduduk tidak diadakan setahun sekali? Ya, karena apalagi dengan kondisi geografis seperti Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ada pulau-pulau yang sangat remote, yang sangat terpencil, tidak dimungkinkan untuk dalam ya mungkin 1 minggu selesai, nggak mungkin. Belum lagi nanti sekarang yang kemarin sensus 2020, saya harap teman-teman ikut ya, mengikuti ya secara online ya, kan kalian generasi harusnya kalau sudah generasi Z itu sudah sensusnya ngisinya lewat online ya. Nah itu apa namanya? Kalau dalam kondisi Indonesia belum dimungkinkan. Kenapa? Karena memang akses internet teknologi juga sangat terbatas, belum merata. Ya, jadi karena sensus tadi, misalnya sensus penduduk itu ke seluruh setiap penduduk Indonesia, nah kan pasti waktu dibutuhkan sangat lama dengan kondisi geografis yang tadi saya ceritakan. Biayanya pasti juga, tenaga sensusnya, surveyornya itu juga butuh banyak sekali, terutama buat mereka-mereka yang tidak bisa dijangkau atau belum bisa dijangkau secara lewat internet. Ya, dan maka dari itu ya studi populasi, studi sensus itu sangat mahal. Ya, kalau populasinya besar, tidak mungkin kita meneliti ke semua elemen populasi. Ya, nah bahkan di sini ada si Uma Sekaran itu ya di textbooknya dia ngomong begini, dia punya argumen bahwa penelitian terhadap sampel itu bisa lebih reliable malah, bisa lebih handal malah daripada terhadap populasi. Ya, kenapa? Karena yang tadi, karena populasinya begitu besarnya sehingga akhirnya udah fatigue duluan, sudah lelah duluan, ya. Sehingga akhirnya di lapangan tuh karena lelah, ya, bisa terjadi kekeliruan. Ya, jadi bahkan sampai argumennya sampai ke sana, teman-teman. Nah, oleh karena itu, apa namanya, kuncinya kan berarti bukan saya mau mencapai yang ideal atau tidak, tetapi kuncinya adalah oke, itu ideal tapi sangat sulit untuk dilakukan, dipenuhi ya, banyak pertimbangan. Nah, berarti kemudian saya nggak apa-apa ya Bu melakukan sampel ya, melakukan sampling, memilih sampel, nggak apa-apa. Ya, bahkan kalau kemudian kita memilih sampelnya itu ya toh apa namanya dengan teknik yang betul dan sampling error itu kita bisa tekan betul-betul, kita kawal proses pemilihan sampelnya ya toh, pemilihan anggota populasi menjadi partisipan penelitian kita, malah justru itu ya kita bisa dengan confident mengatakan bahwa penelitian saya itu sudah merepresentasi populasi. Ya, nah makanya dari itu siang ini kita belajar gimana teknik-teknik apa yang pas gitu ya, sesuai dengan topik penelitian saya. Ya, nah jadi karena tadi ya keterbatasan, ya tidak bisa kita memenuhi kondisi yang ideal, jadi ya akhirnya hampir semua penelitian itu selalu sifatnya bukan sensus, tapi mengambil sebagian anggota populasi atau memilih sampel atau melakukan sampling. Ya. Nah harapannya apa teman-teman dengan meneliti sebagian dari populasi, ya harapannya adalah kita bisa memperoleh gambaran dari sifat populasi yang sebenarnya. Meskipun bukan semua anggota populasi, tapi kita paling tidak berharap dari sebagian yang saya ambil ini sudah bisa menggambarkan sifat populasi yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut sebagai generalisasi. Makanya kita melakukan generalisasi gitu. Kita mengeneralisir ya, as if ini adalah this is the condition, this is the fact that the whole population represents gitu dari sampel yang kita ambil ya. Nah, jadi apa sih generalisasi? Kalau sering dengar kata generalisasi atau inferensi statistik, nah itu adalah penarikan kesimpulan ya atas hasil penelitian kita, atas apa yang kita teliti dari unit analisis yang jumlahnya lebih sedikit yaitu sampel kita, ya kita tarik, kita generalisir itu untuk jumlah yang lebih banyak yaitu populasi kita. Ya. Nah, jadi kuncinya adalah supaya kita bisa melakukan generalisasi, berarti sampel harus benar-benar dapat mewakili populasi. Ya, oleh karena itu ada dua isu utama yang tadi saya sudah sebut,
bahwa kalau kita mau melakukan sampling, gitu, kita mau hanya meneliti dari sampel dari sebagian anggota populasi, dua isu utamanya adalah yang pertama tergantung tekniknya, itu kita harus perhatikan, ya mau pakai teknik yang mana. Yang kedua dari besarnya sampel, ya, berapa banyak yang kita mau ambil. Ya. Jadi ini gambarannya saja ya teman-teman ya. Jadi ini adalah populasi, ya kita tidak mungkin atau amat sulit untuk meneliti semua anggota populasi, maka kita mengambil sebagian yang namanya sampel. Ya, dari sampel inilah kemudian kita melakukan pengukuran. Ya, kita metodenya macam-macam. Apakah dengan survei, apakah dengan observasi. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar. Apakah kita melakukan eksperimen, apakah kita melakukan wawancara. Kalau itu kualitatif ya. Nah, harapannya adalah pada saat kita mengumpulkan data gitu, dari sampel, ya. Nah, setelah kita mengumpulkan, kita kan dapat temuan ya. Nah, temuan ini harapannya bisa merepresentasi populasi kita. Ya. Nah, jadi kalau dibilang ini populasi ya yang ukurannya lebih besar ya secara N. Nah, populasi simbolnya N ya, N besar. Kalau sampel simbolnya N kecil. Nah, jadi jangan salah nanti, salah nulis simbol ya, karena maknanya berbeda. Nah, besaran atau nilai atau harga dari populasi itu kita sebut sebagai parameter. Sedangkan besaran atau value dari sampel kita sebut sebagai statistik. Makanya ilmu statistik itu adalah ya ilmu yang memprediksi, mengestimasi, mengukur besaran atau nilai ya dari sampel gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan simbol-simbol matematisnya ya maknanya sama gitu ya. Kalau misalnya ini apa nih? Siapa yang tahu ini? Siapa yang bisa nulis di chat? Ini simbol apa ini? Mu itu simbol apa? Ayo, silakan tulis di chat, boleh. Mu simbol apa? Mu, ayo. Nih, simbol apa ini? Ini menunjukkan nilai apa nih teman-teman? Mu. Silakan tulis di chat. Rata-rata. Ya, rata-rata. Siapa nih yang jawab? Peter ya? Iya. Ya, Peter ya. Oke, udah hafal suaranya ya. Soalnya sering jawab. Oke, mu ya. Nah, kalau yang ini X bar ini adalah besaran atau nilainya apa ini? Peter tahu nggak? Min, Bu. Min, ya min berarti apa nih? Sama ya rata-rata ya. Ya. Nah, ya, jadi jangan bingung teman-teman. Loh Bu, ini mu, ini X bar gitu kan. Ini sama-sama min sebenarnya ya. Jadi mu ya toh dengan X bar itu sama-sama adalah nilai rata atau nilai min. Cuman yang ini adalah representasi atau nilai min dari populasi. Ya. Nah, kalau X bar itu populasi dari sampel. Ya. Oleh karena itu, kalau kamu lihat misalnya hipotesis, ya kamu pernah melihat mungkin di skripsi kakak kelas atau dulu waktu pelajaran statistik, misalnya mu1 sama dengan mu2, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Misalnya kita ngomong tentang tinggi badan, misalnya ya, ini tinggi badan mahasiswa Menbis, misalnya ya, dengan tinggi badan mahasiswa marketing, misalnya. Ya. Nah, ternyata sama ini mu1 sama dengan mu2, yaitu rata-ratanya misalnya 175 cm. Nah, seperti ini ya. Jadi ini mu1 artinya rata-rata dari populasi seluruh mahasiswa Menbis sebagai kelompok populasi pertama, lalu yang mu2 adalah rata-rata tinggi badan dari semua seluruh mahasiswa marketing ya sebagai kelompok populasi kedua. Ya, ini kalau catatannya kita mengukur semua mahasiswa ya karena mu. Tapi kalau misalnya saya cuma ngambil 50 aja Bu, ya berarti kamu nggak boleh pakai mu, ya pakainya X bar. Atau X bar 1, ya berapa? Misalnya 175 dan seterusnya. Ya, jadi jangan bingung. Ini misalnya ini adalah standar deviasi. Sorry, ini mestinya kuadratnya dari sini ya teman-teman ya. Nah, jadi itu. Ini juga standar deviasi. Ya, ini rho, ini adalah korelasi, ini R kalau itu statistik. Ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu sama simbol-simbol ini jangan bingung ya. Oke, nah dari sampel ini kita melakukan generalisasi. Ya, ini yang tadi saya gambarkan
di sini. Dari sampel kita dapat temuan ini harapannya adalah merepresentasi nilai yang sebenarnya dari populasi. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke teknik pengambilan sampel, ya, kita harus paham dulu yang dimaksud dengan populasi itu bisa dibedakan jadi dua berdasarkan jumlahnya. Ya, yang pertama adalah kita kenal istilah populasi finite, ya, finite population atau definite. Ya, nah kenapa dikatakan finite itu kan berarti itu kan terbatas ya kan, terbatas atau bisa dikatakan definite population. Artinya apa? Jumlah unit analisisnya, artinya jumlah populasinya, yaitu anggota populasinya itu bisa dihitung, bisa kita ketahui jumlahnya, kita bisa mendefinisikan, gitu ya. Makanya disebut populasi finite. Ya, nah silakan mulai dipikir apa ya contohnya ya. Nah kalau yang sudah bisa mau jawab contohnya silakan ditulis di kolom chat ya. Nanti saya hitung poinnya seperti biasa. Lalu yang kedua, populasi yang tidak terbatas, infinite. Artinya apa tidak terbatas? Banyaknya itu bukan tidak terhingga seperti bilangan tidak terhingga, tetapi dalam arti karena jumlahnya itu terlalu banyak, sehingga kita tuh ya itu jumlahnya nggak bisa dihitung gitu ya. Atau memang karena tidak bisa terdefinisikan dengan baik, nggak tahu pasti berapa jumlahnya. Ya, jadi itu disebut sebagai populasi yang infinite. Kita asumsikan sebagai populasi yang infinite. Gitu. Nah, silakan. Siapa nih yang mau coba memberikan contoh? Yang dimaksud dengan populasi finite contohnya apa? Apa contohnya? Ada yang mau coba jawab? Apa populasi finite yang kita tahu bisa menghitung jumlahnya, jumlah anggota populasinya. Jumlah mahasiswa Menbis. Jumlah mahasiswa Menbis, betul ya. Bisa dapat datanya dari mana, Esther? Esther ya tadi yang jawab ya? Natania. Oh, Natania, ya. Bisa tahu jawabannya dari mana, Natania? Dari datanya Prodi. Ya, dari datanya Prodi atau dari BAAK ya, toh? Nah, dari SIM, dari BAAK. Nah, berarti kan kita tahu tuh, bisa dihitung finite terbatas jumlahnya berapa, misalnya 1000 atau 1119 misalnya. Ya, betul itu jumlah mahasiswa di sebuah program atau fakultas ataupun universitas. Karena ada bironya yang melakukan pencatatan. Setiap mahasiswa punya ada pencatatannya, kan terdaftar soalnya ya, terdaftar resmi di sana. Ya, oke, thank you Natania. Ada lagi yang mau jawab? Apa contohnya? Populasi finite. Kalau pemilik kartu Halo gitu, kira-kira finite atau infinite teman-teman? Finite. Kenapa kok finite? Natania juga atau siapa nih? Vero? Siapa nih? Vero. Vero ya, Vero. Suaranya mirip tapi saya mulai bisa membedakan ya. Vero agak berat dikit suaranya. Ya Vero, kenapa kok bisa ini? Apa namanya kamu katakan finite, Vero? Karena mereka punya data sendiri kayak buat pembayaran untuk apanya itu mereka punya datanya. Karena sifat kartunya apa nih? Prabayar atau pasca bayar? Pasca. Pasca. Halo itu pasca. Ya, kartu Halo itu pasca. Nah, sebelum kita, jadi registrasinya lebih ribet daripada kalau prabayar ya. Kalau prabayar paling kan kita daftarin kartu kita aja kan, kapan hari ya. Tapi kalau pasca, jadi saya sebelum studi lanjut itu kartu saya Halo ya pasca. Nah itu lebih rigid itu pendaftarannya karena kan benar-benar mereka harus mencatat ya untuk penagihan sampai penagihan nanti sistemnya metode pembayarannya bagaimana auto debit atau kredit card atau bagaimana ya. Nah tetapi kemudian waktu pulang setelah studi saya pakai prabayar sampai sekarang karena bagi saya ya udah deh saya lebih bisa kontrol juga ya. Nah kartu Halo, pemegang kartu Halo itu kita sebut populasinya finite. Jadi kalau kita tanya ke Telkomsel, mereka punya itu siapa aja datanya, namanya, alamatnya di mana, lalu pekerjaannya apa, penghasilan berapa, itu ada semua tuh di sana. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa untuk misalnya pemegang kartu Halo di Jawa Timur, nah itu ada tuh datanya finite. Meskipun mungkin jumlahnya sampai ribuan, sampai puluhan ribu, tapi kan ada gitu. Ya, jadi kita tahu dengan pasti, bisa terdefinisikan, bisa tahu dengan pasti jumlahnya. Itu populasi finite.
Kalau populasi infinite sekarang, siapa yang mau? Oh, ini siapa? Vero ya ada jawab. Populasi perempuan di dunia infinite. Populasi warga Surabaya. Nah, ini menarik nih. Populasi perempuan di dunia masa infinite? Bisa dihitung nggak penduduk dunia yang wanita, Vero? Bisa Kalau tahu nggak sih? nah, kalau misalnya yang mau punya datanya itu dari Indonesia mungkin ya. Tapi kan nanti Hmm. kerjasamanya ke datanya dunia kan bakal susah. Oke. Mungkin kamu pemahamannya yang kamu maksud di sini infinite itu kalau udah jumlahnya udah sampai melebihi batas geografis. Enggak sih sebenarnya. Jadi finite sama infinite bukan dibatasin oleh geografis, tapi kita bisa punya data yang kredibel yang mencatat bahwa penduduk dunia wanita berapa, laki-laki berapa. Nah, itu kita sebut sebagai finite. Karena apa? Misalnya di Indonesia ya bisa kan diakses ke BPS-nya. Nanti misalnya di negara Thailand kan mereka juga punya Bureau of Statistics-nya. Di Australia mereka juga punya Bureau of Statistics-nya. Ada tuh pencatatannya resmi tuh. Ya, ada datanya maksud saya. Nah, itu finite ya. Populasi warga Surabaya, penduduk warga Surabaya itu finite juga. Ya, karena ada tercatat ya, ada database-nya. Negara mencatat kalau masalah penduduk ya. Oke, tapi nggak apa-apa Vero, thank you sudah mencoba menjawab. Tapi ini semoga bisa membuat teman-teman, oh iya ya berarti bukan berarti kalau yang jumlahnya sampai jutaan itu berarti bisa kita katakan infinite, enggak, bukan itu. Ya infinite itu artinya kita nggak bisa mendefinisikan dengan jelas, kita nggak tahu dengan pasti berapa jumlahnya, karena mungkin ya nggak ada datanya, gitu ya. Nah contoh yang jumlah konsumen, betul. Maksudnya apa nih Natania? Jumlah konsumen apa ini Natania? Yang datang ke perusahaan, ke tokonya kita misalnya. Ya, betul. Betul, betul banget. Jadi pengunjung tokomu gitu ya. Jumlah konsumen ya. Yang pasti itu jumlah konsumen berapa kita nggak pernah tahu. Karena kan kamu nggak pernah mendata mereka. Ya toh? Paling kamu cuma bisa tahu ya ini penjualan sekian. Oke, pengunjung misalnya. Ya pengunjung jumlah kucing di dunia. Mungkin ya, betul ya. Ya, betul itu betul ya. Kalau memang kamu memang di dunia perkucingan kamu mau meneliti, ya betul itu infinite. Ya, tadi jumlah pengunjung toko, jumlah pengunjung di restoran itu kan silih berganti. Kita cuma bisa mencatat bahwa ya ini hari ini 100, besok 120, besok lagi cuma 56. Ya that's it, cuma itu. Tapi bagaimana menjangkau mereka dan di mana mereka, datanya bagaimana, itu kita nggak pernah tahu. Kecuali kalau kamu member ya. Nah, kamu udah member, misalnya kamu membernya di restoran apa nih, misalnya di restoran Tawon, misalnya kamu punya membership card-nya, namamu tercatat di sana, ada di database mereka sehingga kamu bisa ini. Nah, itu masih bisa. Misalnya jumlah pemegang kartu Superindo, nah itu juga bisa tuh. Itu termasuk finite. Karena kan udah tercatat punya database-nya. Kamu punya sampling frame-nya, ada namanya, ada nomor HP gitu-gitu kan ya. Kalau apa kita punya membership ininya ya. Nah, itu finite. Tapi kalau misalnya cuma jumlah orang yang makan di restoran kita, we don't know. Ya, itu infinite. Nah, jadi saya harap teman-teman di sini jelas ya, finite sama infinite ya. Nah, kenapa kita perlu tahu populasi kita tuh finite atau infinite? Karena jumlah populasi ini akan mempengaruhi metode pengambilan sampel kita. Ya. Nanti kita akan melihat, oh sebaiknya kalau populasinya infinite, ya sebaiknya pakainya adalah metode sampling yang seperti ini, gitu. Ya. Nah, kalau yang populasinya kita tahu dengan pasti jumlahnya, disarankan pakai metodenya seperti ini, gitu ya, supaya lebih akurat, lebih bisa digeneralisir tadi yang kita bicarakan di depan. Nah, sampai di sini ada yang tanya enggak? Silakan. Bu. Silakan. Siapa ini? Owen, Bu. Owen ya, silakan Kalau Owen. jumlah bayi yang lahir masuk kemana, Bu? Jumlah bayi yang lahir. Oke, nah jumlah bayi lahir dicatat nggak, Owen? Dicatat, tapi kan misalnya besoknya berubah lagi, Bu. Oh, besok. Oh iya, ya Yang berarti kan. lahir lagi. Oke, good point. Nah, sama kan itu dengan jumlah populasi perempuan. Kan nanti ada yang meninggal, ada yang nggak meninggal. Nah, tetapi kan kita bisa tahu aksesnya datanya, database dalam arti kalau dalam lingkup yang kecil aja ya, lingkup RT misalnya ya. Kan ada tuh, misalnya kita laporan Dispenduk lah ya kalau mungkin Dispenduk lah. Dispenduk itu kan ada tuh laporan berapa mati, berapa ini. Nah, ya
time frame dari penelitian kamu. Kalau penelitian kamu adalah 2021 misalnya nanti bulan September, ya berarti data terakhir kependudukan yang kamu ambil yang data mana, Owen? Ya itu yang dijadikan dasar. Tapi tetap itu adalah populasi finite. Gitu. Ini Ya, oke, Bu. ya, oke. Kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan kritis ya tadi ya. Ya kan kalau bergerak terus ya, Bu, sama dengan membership juga nanti ntar ada yang nambah terus kan misalnya di memakai pengguna kartu kredit juga pendaftar yang kartu kredit betul ya di bank kan juga bisa bertambah terus ya tadi time frame penelitian kita itu yang kita jadikan patokan ya sampai di batas mana populasi yang finite tadi kita mau ambil gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah sekarang kenapa ini tidak bisa? Nah, oke sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan untuk kita melakukan sampling. Jadi asumsinya ini adalah kita bukan studi populasi lagi ya, bukan studi sensus ya, tapi kita memutuskan untuk kita melakukan sampling, memilih sebagian dari anggota populasi. Nah ini paling tidak ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Jadi jangan langsung, yes, pokoknya saya mau sebar Bu ke 500 orang, nah nggak bisa begitu. Ya, ada langkah-langkahnya. Nah yang pertama tentu saja kita harus mendefinisikan siapa populasi kita. Ya, harus jelas itu. Terutama kalau nanti kamu kaitannya dengan ujian skripsi ya. Pada saat kamu seminar, pada saat kamu sidang skripsi, sidang akhir. Dan kalau skripsimu sudah jadi kemudian dipublish ya, diunggah ke perpustakaan, bisa dibaca oleh semua orang, maka kamu perlu sebagai peneliti mendeklar yang kamu maksud dengan populasi itu siapa? Siapa populasimu? Supaya ini menyamakan persepsi gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, baru kemudian kita tentukan ada sampling frame yang bisa kita akses nggak untuk kita bisa dapetin siapa saja anggota populasi kita. Nah ini kan berarti nanti kalau memang nggak ada sumbernya ya sudah ya langsung masuk ke yang ketiga. Misalnya tadi ya kalau yang mahasiswa tadi kan carinya ke BAAK atau carinya ke mana ke prodi misalnya ya. Ya nah kalau misalnya kita ternyata sampelnya infinite ya berarti kan kita nggak tahu kan kayak tadi misalnya jumlah pengunjung di toko kita. Nah kita kan nggak tahu jadi kita nggak bisa akses kemana kita mau akses jumlah itu. Nggak ada, maka langkahnya langsung masuk ke yang ketiga. Ya. Yaitu kita menentukan sampling desain kita, baru setelah itu kita menentukan berapa jumlah sampelnya. Ini bisa dilakukan bersamaan ya teman-teman ya, karena nanti bisa berhubungan, ini saling berhubungan, proses ketiga dan keempat. Baru yang kelima kita melakukan, ya kita eksekusi. Ya. Kalau kita sudah tetapkan, oke saya tekniknya akan pakai snowball. Snowballnya mentok saya akan pakai jumlahnya adalah misalnya 20 orang. Ya misalnya ya yang akan saya interview misalnya, nah udah ya langsung dilakukan ya. Nah kita lihat dulu yang pertama nih, gitu kita mendefinisikan target populasi kita. Ya siapa sih yang kita maksud dengan populasi kita itu? Ya populasi yang disasar atau target population harus didefinisikan dengan jelas. Siapa? Batasan geografisnya, batasan waktunya. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Owen ya. Itu penting sekali. Harus kita rumuskan, harus kita tuliskan secara eksplisit di dalam laporan penelitian kita atau dalam proposal penelitian Anda, ya. Nah, tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian berperan penting dalam menentukan definisi populasi. Jadi ini contoh saja ya, definisi populasi. Mahasiswa UK Petra yang masih aktif studi, nah ini ya, jadi ada tulisannya nih, yang masih aktif studi, angkatan 2017 sampai 2020. Ya, ini sudah jelas secara siapa, itu sudah jelas mahasiswa UK Petra. Nah, tapi mahasiswa UK Petra yang bagaimana? Karena mahasiswa UK Petra ada yang aktif statusnya, ada yang cuti, betul ya? Ada yang mengundurkan diri. Ya kan, ada kan? Nah, jadi kalau kita ngomong student body itu yang mana gitu? Yang aktif, yang cuti apakah termasuk dihitung atau yang sudah sampai mengundurkan diri juga masih dihitung karena pernah menjadi mahasiswa UK Petra. Ya, nah, jadi ini kita definisikan. Siapanya ini mahasiswa UK Petra, yang bagaimana, ternyata yang masih aktif studi. Jadi tidak ada nanti kamu akan bisa mempertahankan argumen kamu kalau seandainya dibilang bahwa
ditanyakan oleh penguji ya bahwa ini yang cuti termasuk enggak yang kalau kamu cuma nulis mahasiswa UK Petra angkatan 2017 sampai 2020 let's say jumlahnya 1.000. Nah, padahal yang cuti ini misalnya ada misalnya ada 30 orang dari 9 program yang ada di FBE misalnya ya. Nah, ini kan jumlah yang akan mengurangi total populasi gitu kan. Nah, jadi perlu didefinisikan dengan jelas. Masih aktif studi. Angkatannya pun juga dibatasin 2017 sampai 2020. Apakah mungkin misalnya saat ini pada saat kamu melakukan penelitian masih ada angkatan 2016? Gitu. Masih ada angkatan 2015? Masih dimungkinkan, tapi ini tidak masuk dalam kerangka populasi kamu yang kamu target untuk kamu teliti, yang kamu target untuk kamu investigasi gitu. Ya, jadi silakan ini boleh ini terserah tujuan penelitian kalian. Kalian menelitinya mau yang apa gitu ya. Ruang lingkupnya kamu sendiri yang punya, yang menentukan sebagai peneliti. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua yaitu definisi target populasi tingkat turnover karyawan di hotel berbintang di Surabaya dalam 5 tahun terakhir. Ya. Nah, jadi ini silakan ya kita udah tahu oh ini berarti bukan manusia ini. Ya, meskipun ada kata-kata embel-embel karyawan, tapi ini karyawan ini penjelasnya. Yang diteliti sebenarnya adalah tingkat turnover-nya. Ya kan? Berarti kan tadi ya, populasi itu tidak harus manusia, tapi bisa anything. Ya, nah dalam hal ini adalah sebuah istilahnya itu keadaan ya, situasi yaitu tingkat turnover dari karyawan di hotel berbintang di Surabaya dalam 5 tahun terakhir. Mungkin kalian mau meneliti nanti mungkin ini variabelnya atau topiknya adalah bagaimana mungkin ada perbedaan tingkat turnover enggak antara karyawan yang misalnya sudah lama bekerja atau yang antar generasi X dengan generasi Y dengan yang Z, apakah memang berbeda tingkat turnover-nya, siapa mereka yang lebih tinggi turnover-nya, yang lebih sering keluar masuk itu di ini. Lalu kemudian hotel berbintang di Surabaya mungkin akan dibedakan hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ini kalau mau lebih spesifik lagi boleh di sini misalnya lebih dispesifikkan hotel berbintang 3 sampai 5 di Surabaya misalnya. Ya, jadi harus jelas gitu. Siapa target populasi Anda. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Ya, ini harus didefinisikan ya di awal ya. Jadi nggak bisa cuman populasi saya adalah masuk OK Petra, that's it, cuman itu toh. Ya. Kurang spesifik gitu. Masuk OK Petra yang bagaimana? Populasinya adalah seluruh pemegang kartu Halo di Indonesia. Wah, ini tambah luas lagi ya. Oke, semua pemegang kartu Halo di Indonesia. Misalnya kamu mau di Indonesia. Kalau kamu ngomong di Indonesia berarti itu mengandung konsekuensi apa? Mengandung makna apa, teman-teman? Kalau saya jadi pengujinya, saya akan bertanya, memang nanti kamu menelitinya sasaran yang akan kamu sebar surveinya itu memang mencakup ini ya. Kamu bisa berani mengatakan Indonesia, itu mencakup seluruh Indonesia ta? Apakah nanti memang dimungkinkan sebaran kuesionermu itu memang tidak hanya di lingkup Jawa saja, tapi mungkin kamu punya network mungkin di Sumatera, kamu punya network di Sumba atau di mana di Pulau Timur ya, atau kamu punya network juga di Sulawesi dan di pulau-pulau lain, sehingga tiap pulau itu ada representasinya. Gitu. Kalau kemudian enggak sih Bu, saya sih cuma Surabaya lebih khususnya. Ya wes ya, kalau Surabaya ya ngomong aja Surabaya, sama seperti ini hotel berbintang di Surabaya. Ya, jadi target populasi didefinisikan yang terlalu luas juga nanti juga akan jadi bumerang loh buat kita. Ya. Karena berarti kan kalau kita udah ngomong di Indonesia, artinya hasil penelitian kita paling tidak mau merepresentasikan Indonesia. Padahal penelitian kita skopnya loh cuma Surabaya tok. Udah gitu cuma UK Petra gitu, ya, cuma UK Petra aja. Nah, jadi ya jangan gitu. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa bimbingan ya, kalau memang kamu cuma mahasiswa UK Petra ya sebut aja mahasiswa UK Petra. Kalau mau lebih ini ya mahasiswa perguruan tinggi swasta misalnya. Ya itu lebih halus gitu ya daripada kamu ngomong mahasiswa di Indonesia gitu, universitas di Indonesia. Itu rasanya kok terlalu luas juga. Ya, kurang pas gitu, kurang proper untuk mendefinisikan ya. Oke, nah sekarang yang kedua setelah kita tahu kita sudah mendefinisikan siapa populasi kita yang jadi target kita untuk kita teliti ya, maka kita tentukan ada nggak daftar yang berisi
setiap elemen populasi yang saya bisa akses. Ada daftarnya nggak? Ada database-nya nggak? Gitu, ya. Nah, kalau nggak ada ya berarti ya sudah, ya skip aja, ya. Nah, kerangka sampling atau sampling frame ini hanya dimungkinkan, hanya akan available bagi populasi yang finite atau infinite, teman-teman. Yo, kerangka sampling hanya akan ada bagi populasi yang finite atau infinite? Yang finite. Ya. Karena kita punya database-nya, kita punya sumbernya. Kalau populasi yang infinite tidak akan tersedia sampling frame, ya.